apapun yang kita lakukan, fokus pada yang kita lakukan saja. Jatuh ya bangkit lagi. Pilihannya hanya bangkit dan maju. Nama saya Widodo, saya dari Ternak Semut Kroto Sororaden. Alamat Godean KM 8,5 Desa Sororaden RT 03 Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta. Jadi awal muasalnya saya tidak ngambil dari pohon, tapi saya beli bibitnya di tempat pelatihan. Terus saya kembang biakkan sendiri, saya tangkarkan sendiri, saya panen sendiri. Jadi kami tidak menggunakan toples plastik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Si semut ini kan tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia. Kalau menggunakan medianya plastik, tentunya kalau plastik baru itu kalau kita cium itu aromanya nyegrak, kalau bahasa Jawa itu aromanya menyengat sekali. Tetapi kalau toplesnya Mika ini tawar, tidak ada aromanya sama sekali, sehingga semut ini akan lebih nyaman. Jadi hati-hati bagi pemula yang mau berternak semut kroto, perhatikan medianya. Isolator ini yang harus kita perhatikan, ini tidak boleh menggunakan oli, gunakanlah minyak goreng. Nah, minyak goreng ini aromanya tawar, sehingga tidak mengganggu proses produksi bertelurnya si kroto ini, si semut kroto ini. Tentunya kalau kita menggunakan oli aromanya tajam, nanti akan mengurangi proses produksi telur semut kroto ini. Ini adalah kendala yang utama. Kawan-kawan juga bisa perhatikan bahwa yang terlihat putih-putih seperti tisu ini bukan kita yang membuat, tapi semut sendiri ini yang membuat. Ini dari air liurnya semut ini. Di samping ini sebagai tempat menyimpan telur, ini juga sebagai fungsinya sebagai lem, mengelem antara media dengan media. Artinya media toples dengan media triplek ini kuat ini. Nah, ini kalau digoyang-goyang ya nggak apa-apa. Ini kuat sekali. Artinya semut ini memang tidak suka kena angin. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bahwa lubang toples ini hanya satu. Ingat, lubang toples hanya satu seujung jari saja, kira-kira 8 mili, 6-8 mili. Jadi tidak dibenarkan lubangnya banyak. Walaupun dilubangi banyak, semua pasti akan ditutup, dan yang disediakan hanya satu lubang saja. Karena ini akan kita samakan kondisi dengan kondisi di alam. Di alam pun sama, ketika kita mencari sarang semut ini yang besar itu, kita potong, kita lihat berapa lubangnya, pasti hanya satu. Tapi kalau lubangnya dua, contohnya dua, angin akan bisa masuk. Ya, zat kimia dari fogging itu masuk, habislah. Ini pengaman juga. Ini harus hati-hati. Kenapa medianya ini pakai triplek? Kenapa tidak pakai bambu? Apakah pakai bambu salah? Tidak. Tetap yang menggunakan bambu juga benar. Tapi benar menurut siapa dulu? Ini standar dari tempat pelatihan, bukan saya mengada-ada, bukan. Karena apa? Kalau menggunakan bambu tentunya ada celah, dan semut pasti akan menutup juga, karena jumlah celahnya banyak, sehingga menutupnya juga banyak. Ini akan mengurangi atau memperlambat proses produksi telurnya, yang seharusnya memproduksi telur, tapi dia sibuk menutup celah-celah yang berlubang ini. Tapi kalau mau cepat produksinya ya pakai ya triplek, karena begitu ditaruh dia langsung produksi telur. Tata cara budidaya semut kroto ini memang tentu ada hal-hal yang nanti kiranya kita menjadi nyari keuntungannya. Karena semut kroto ini yang jelas yang kita ambil tentunya krotonya, telur krotonya. Ini yang menjadi sumber penghasilan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari, karena orang peminat yang ternak kroto semakin banyak, ada juga orang yang mencari atau pengen membeli bibit semut kroto. Bibit semut kroto ini juga yang menjadi sumber penghasilan kita. Intinya begini, ketika mulai udah ternak semut kroto, apapun yang bisa diuangkan, apapun yang bisa kita jadikan uang, kita jadikan uang. Contoh, orang mencari telurnya, ya kita panenkan. Oh, ini kapanpun bisa dipanen. Tapi kalau orang mencari bibitnya, ya kita berikan. Ini juga ada bibitnya, menyediakan bibitnya juga. Artinya apapun yang dimau konsumen, semua kita siap. Kalau kita tulus ikhlas atau dengan senang hati ternak semut kroto ini, semut ini walaupun binatang kecil juga akan memberikan imbalan kepada kita. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Kalau Anda serius, silahkan datang di tempat kami, kita belajar bersama. Belajar di sini tidak bayar. Bukan berarti saya takut kesayangan, tidak. Tapi ini adalah sebagai wujud kepedulian kami sama kawan-kawan yang pengen belajar. Tapi yang perlu paling ingat adalah jangan lupa, ketika sudah menonton video ini, ketika sudah nonton YouTube ini, jangan lupa tolong di subscribe, capung. Ini yang paling penting.